Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan menghendaki supaya kita bisa mencerminkan kemuliaan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Namun tanpa disadari, kita bisa menjadi orang Kristen yang aneh karena apa yang kita ucapkan atau lakukan tidak mencerminkan Kristus. Bisa saja kita mengaku sebagai umat Tuhan, tetapi ternyata tidak mengenal Kristus. Hal yang seperti ini dilakukan oleh orang-orang Farisi yang sangat mengenal isi kitab suci, tetapi tidak mengetahui bahwa Yesuslah Mesias yang datang dari Allah. Hal yang demikian dapat dilakukan oleh kita sebagai orang-orang Kristen masa kini. Kita merasa kenal Tuhan Yesus, tetapi mendengarkan khotbah asal-asalan yang mengakibatkan kita bisa cepat percaya terhadap ajaran-ajaran yang keliru tentang Tuhan Yesus Kristus. Bila kita mengenal Yesus Kristus, kita akan menuruti perintahnya, mengasihi orang lain, terutama saudara seiman. Kita harus berusaha mengenal Tuhan dengan benar, dengan belajar Alkitab dan mendengarkan khotbah dengan sungguh-sungguh. Ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, kita akan bersukacita karena menerima terang dan berkat dari Tuhan. Kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi sebenarnya tidak. Seperti yang dilakukan oleh ayah dari seorang anak yang kerasukan setan pada masa Tuhan Yesus. Markus 9 ayat 19-24. Iman yang benar akan teruji sehingga kita tetap percaya pada Tuhan, baik pada masa susah atau senang. Ciri-ciri dari iman yang benar adalah, yang pertama, tidak didasarkan atas penglihatan mata. 2. Tidak menuntut bukti lebih dulu. 3. Tidak didasarkan pada otak saja, tetapi pada kuasa Tuhan. 4. Didasarkan atas firman Tuhan, bukan perkataan manusia. Pada zaman Musa, orang-orang Israel melihat kemuliaan Allah dalam awan yang gelap dan menakutkan. Karena kehendak dan izinnya, Musa secara intim bertatap muka dan berbicara dengan Allah. Namun kini, semua pribadi di antara kita yang percaya kepadanya melihat kemuliaan Tuhan bagaikan cermin di depan kita. Dalam nama Yesus Kristus yang kita sembah, kita puji dan kita muliakan, kita diizinkannya melihat kemuliaan Allah dengan terang benderang. Kita benar-benar dapat dengan intim beribadah, berdoa, bersyukur, memuji dan menyembah, memberi persembahan dan melakukan pelayanan dengan jelas. Lebih jelas dan sangat jelas, bahkan Allah memperlihatkan kemuliaannya kepada kita tanpa selubung. Oleh sebab kemuliaan itu datang dari Allah dan Allah itu adalah Roh, maka kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya. Karena kasih setia dan kasih karunia-Nya, kita diubahnya serupa dengan rupa Allah dengan kemuliaan-Nya yang berkelimpahan. Dengan Injil-Nya, dengan firman-Nya, kita diubahnya menjadi manusia baru. Dengan kekuatan baru, keselamatan baru, harapan baru, hati baru dan jiwa yang baru, serta dengan kasih setia dan kasih karunia-Nya yang selalu baru setiap hari. Berbahagialah kita yang melihat kemuliaan Allah bagaikan cermin di depan kita, karena Dia yang Maha Kudus dan yang Maha Mulia, Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah Bapa, Juru Selamat dan Penebus manusia berdosa, sudah memperlihatkan kemuliaan-Nya kepada kita tanpa selubung. Berbahagialah kita yang dengan intim beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, menyembah,
memberi persembahan dan melakukan pelayanan dengan jelas, lebih jelas dan sangat jelas kepada Allah, karena Dia sudah menyediakan bagi kita bagian hidup kekal yang penuh dengan kemuliaan di kerajaan surga. Berbahagialah kita yang percaya bahwa Dia, Allah Bapa yang kita sembah, kita puji dan kita muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adalah juru selamat dan penebus dosa manusia berdosa. Karena Dia sudah menjadikan kita serupa dengan gambar-Nya, serta sudah menyediakan bagi kita bagian hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera di surga. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami agar kami mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Ya Bapa, Engkaulah yang telah mengubahkan kami serupa dengan gambar-Mu. Biarlah melalui kehadiran kami, kemuliaan Allah dinyatakan bagi setiap orang yang percaya dalam setiap persekutuan. Biarlah Allah senantiasa hadir, menyertai dan memberkati kami dalam segala aktivitas kami. Terpuji termulialah nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.